dulu pertama kali nikah itu nggak tinggal di rumah. Serius nggak ada kata-kata rahasia. Tapi bagaimana dengan orang-orang mereka yang latar belakangnya berbeda, misalkan dari keluarga yang tahu bahwa Gaji saya sekian, kamu mau nggak? Jadi teman-teman kita belajar tentang bagaimana menghadapi mengapa wajib banyak penolak? karena berbeda pendapat. Untuk perbedaan pendapat tidak merasa nyaman dan tidak merasa aman. Ini masalah Rasa aman dan rasa nyaman ya Pak ya? Rasa nyaman dan rasa aman. Kalau secara teori Socrates ini filsuf dalam ini. dasar banget. Socrates Nggak bisa ditolak. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C Kuadrat itu bukan tidak boleh. saya tetap ada kira asnya sama dengan kali tiga siku-siku. Jadi perasaan itu tidak bisa dikuadratkan, tidak bisa, tapi bisa diakarkan. Itu baik. makin gak jelas. Kenapa? Dengar dulu penjelasannya, gue tau lu pada nggak paham ketawa. Mengapa wanita itu membutuhkan seharinya 30.000 kata? Seharinya apa? 20.000 kata. 30.000 Kata. Iya kata. oh kata ya duit. Kenapa? Mengapa? Karena wanita itu lebih memiliki perasaan daripada wanita. Affection. Jadi untuk menaklukkan wanita itu maka bikin rasa nyaman dan rasa aman. Oh, oke. Jadi ya, perasaan itu berakar tidak. Wih, Emang itu tidak. Stres Pak. tapi kadang orang itu merasa nyaman kalau pertama first impression itu loh Pak. Kesan pertama itu kan penting banget. Sebenarnya karena perasaan itu tidak timbul pada waktu kita pandangan pertama kali. Ini belum belum bro. Oke, topik saya berantem dulu. Gimana? Banyak yang begitu. Seiring waktu, Pak. Kalau nonton ya nonton filmnya Tom Lisa, berantem dulu. Ya sama Levi juga gitu. Gak mesti langsung mulus-mulus aja. Ini kunci. Bisa berantem dulu terakhir jatuh cinta. Bisa aja. Makanya ada pepatah itu benar. Gimana? Benci tapi rindu. Oh, raja. Benci sama rindu itu apa? Tipis. Benci sama rindu itu apa? Oke. Jadi first impression tidak selalu menguntungkan. Bahkan itu jadi perang. Ada jadi salah sangka, salah rasa dalam bahasa Arabnya. Karena kenapa? Karena kita berusaha menutupi kekurangan kita. Sebenarnya itu nggak perlu. Karena di mana kekurangan kita itu Jadi lebihnya apa? Kurangnya itu. Bisa membuat kurangnya itu menjadi Bukan bisa bukan ya sama. melihatnya. kelebihan kita itu kekurangan kita. Hal yang sama. Kekurangan kita itu adalah kelebihan kita.
saat waktu itu bisa jadi hal yang sama. Mengapa? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tapi ada Sifatnya dia adalah Allah. sebab Jadi kalau dia tidak bisa masuk ke tulang kita, ya berarti dia bukan keinginan kita. Bukan juga kita juga. Iya. Justru malah menjadi support system. Coba kalau kita berubah, siapa yang mengurus rumah? Kemarin tuh Rumah itu masa nggak dari rumah? Masa kita itulah kekurangan kita, nggak bisa bosan. atau bukan bisa rumah, optimal. nggak bisa memaksudkan maksimal dengan waktunya dengan itulah kekurangan kita yang bisa menutup itu adalah Iya. Kalau istrinya bekerja bagaimana? Hah? Kalau istrinya job full time worker gimana? Kerja penuh waktu gitu kayak kantoran. Kan sama-sama nggak punya menghabiskan waktu untuk anak juga. Oh yang temanggung itu lah. Oh temanggung. sebenarnya itu adalah komunikasi. Apa? Ya. Tapi kodrat Belum. kodrat itu seandainya kalau wanita itu mau bekerja ya, itu haknya Kasih ya. hargailah makanya lebih dari kekurangan kita sudah bisa. Ini kelebihan kita. Betul, makanya. Jadi semuanya itu harus disampaikan. Penyampaian. Kalau ini penyampaian kayak SPT. Kalau dalam penyampaian itu ada salah, ya bisa. Kalau merasa menipu, berarti harus ada Pembangkangan, tidak kebenaran. Salah Jadinya apa? Harus ambil yang benar yang benarnya. Permisi betul kan. Itu kan. Sebelum pengungkapan ketidakbenaran. Tapi kan ada kesadaran Kan itu diri udah ada dulu. pemeriksaan. Tapi kan ada kesadaran hukum itu. Setelah kalau nggak mau kawan kita benaran ya terpaksa di sini. Iya. Oh iya Pak. Tadi udah. Berarti kalau Jadi sampai lagi bahwa kalau wanita itu duduk rasa aman dan nyaman. jangan sampai kita dikenakan buper. Tahu buper? Budi permulaan. Tuh. Bukti perselingkuhan. Ini SKS-nya 70. Lalu dalam itu nanti pendidikan. Itu jadi di sini dong. Kalau lu nggak mau Sama sama dulu, berarti udah di Proses. proses sejarah hukum. kalau nggak mau memakai ketidakbenaran berarti Sini. sini. Masih dikasih kesempatan buat Kalau nggak mau dihukum, Ya apa ungkapannya tidak benar itu tadi. Saksi mau bisa ya. Agak mahal memang. Agak mahal. pakai mahal sih. Agak Itu mahal. mahal. Tapi masih dimaafkan. Belum ada. Agak mahal. Iya. Ya kak. Jangan sampai ada buktinya. Ada yang mau ditanya? Nah, silakan bagi yang Tanya jawab. Aku masih dia nggak terlalu pasti. Kalau misalnya sebenarnya tuh bisa dimodifikasi ya dengan sesuatu yang mungkin melalui kekayaan, melalui
attitude sebenarnya bisa. Jadi mungkin rasa nyaman itu kan kadang orang itu tertarik itu dari first impression. Jadi menurut saya kan harusnya kalau kita membuat orang nyaman itu pertama kali jadi terkesan dulu. Kalau saya seperti itu. Nyaman itu Kan misalnya gini, adalah satu kondisi situasi di mana kita merasa betah. ya, betul. Betah. Ada ya kalau dibilang wanita matre, ya memang dia matre. Tapi kan Kebutuhan. tetap. Kenapa dia matre? Ya kita sebagai laki ya harus cari Uang. hukumnya wajib. Kalau nggak baca, baca lah. Hukumnya wajib. Wajib. Bagi yang mampu. Oh iya siap. Ini ya. Jadi kalau kita nggak usah ngomong kekayaan dulu, Jangan sampai itu. jangan sampai situ. Tapi kan biasanya kenyamanan itu berbanding lurus dengan kekayaan. Ada orang wanita itu lebih senang laki-laki yang mau berjuang untuk masa depan. Barang-barang. Bukan. Harus saya dulu ya. Mentalnya. Jadi jangan disamaratakan semuanya seperti itu. Tapi kalau memang ada satu wanita yang matre, iya. Nggak perlu nyangkal itu ya. Nggak menyangka. Kodratnya kalau saya Tapi bukan masalah materi atau enggak ya. Bisa lah kita membagainya. Nama itu bukan hanya masalah kekayaan, tapi masalah gimana kita memperlakukan dia, menerima dia. Kalau soal duit, materi enggak ya. kalau masalah first impression tadi, Itu itu kalau menurut aku sih semua first impression itu sebenarnya palsu. Padahal kekurangan kita nggak kelihatan di situ ya. Pak. iya tadi kan. Malahan saya tidak menganjurkan. Iya kan, Bukan. Ini momen yang benar. Banyak kan palsu. Yang benar itu kalau kita ketemu udah tahu kekurangannya apanya, itulah yang benar ya Pak Ben ya. Belum tentu wanita itu jadi tidak dapat. Nah, itu yang perlu Yang dicoba. kebanyakan jatuh cinta karena pacaran sama Tahu. orang tuh Film. film. Sinetron. Dan kebanyakan itu laki-laki. Karena ya fisik Pak. Iya, Iya. nggak ada. Karena fisik itu faktor penting dalam kenyamanan keadaan. Enggak juga. Karena mungkin ada stigma dari masyarakat kalau misalkan cowok itu tentunya yang tinggi, yang gimana lah, istilahnya secara fisik menarik gitu. Itu impian mereka. Harapan. Harap. Ada apa? Ekspektasi Iya. kemampuan. Jadi jangan misalnya ada seseorang yang mengharapkan, oh saya maunya standarnya yang laki-laki saya itu tinggi, ganteng, kaya, ya itu kan standarnya. Lalu lo paksain, saya paksa. Harus paksa itu. Kalau ada yang memasang standar seperti itu ya kebanyakan Siap-siap. titiknya. Aduh. Kecewa dong. Kecewa gitu. Lo daripada kita kecewa itu dia hari. Sama aja. Kalau bahasa Jadi Arabnya, intinya dia nggak bisa menerima kekurangan kita. bahasa Arab itu kita harus sadar diri gitu ya. Sadar diri. Know yourself. Iya, memang ini udah mulai banyak sekali. Ada lagi. Ya, sekarang aku belum. Sekarang bisa lagi. Kalau tadi kan berarti kalau menurut kita harus bisa memberi kenyamanan itu dari kita gitu ya. Pribadinya kita ya bisa lebih dia nyaman. Nah kalau kita yang kita harapkan dari dia itu cara nyari ini gimana? Yang dilihat dari si pasangan itu loh. Maksudnya? Kan tadinya kan kalau kata bapak kita harus bisa membuat orang yang beriman. Tapi kan kita ya soalnya ya Pak. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi dia, Hubungan dibalik. nah jadi kita lihat dari dia tuh yang gimana yang bagus nih. Nah ini kita tuh ini cocok nih gitu. Orang yang kayak gimana gitu.
Maksudnya kita dia melihat kita bisa melihat Kita melihat dia. Ya itu kan kebutuhan Anda masing-masing. Kadang Anda butuh wanita seperti apa? Kekurangan setiap manusia itu berbeda-beda. Kekurangan saya tidak sama dengan sampai ya. Kita kan kebutuhan. Tapi ada pepatah guru saya menyampaikan ini bahwa modal kita seharusnya memberi kenyamanan kepada wanita. Iya. Kayak misalnya, ya, artinya sebenarnya kita juga berharap kita dapat sesuatu dong. Kita harusnya nyaman juga. Nah, inti dari guru saya menyampaikan itu kita cuma mendapatkannya dari apa? Artinya kita dapat kenyamanan dari perbuatan kita memberikan kenyamanan kepada wanita. Kalau kita nyaman pada saat memberikan mereka nyaman, itu berarti kita udah tidak ada timbal balik itu. Ketika memperlakukan wanita atau memberi kenyamanan dia, kita nyaman pada saat melakukan itu ya Sudah, tercapai. tercapai. Jadi lu jangan berharap balik duitnya, tapi apa yang kau rasakannya itu laki. Jadi tahu. Tapi kalau kita dalam memberikan kenyamanan kepada wanita kita merasa terpaksa, apa berat itu jelas bukan. Jangan diteruskan dari momen itu. Tapi kita nyaman. Nyaman dalam memberikan kenyamanan. Kalau bahasa Arabnya sama-sama Nyaman. Cocok. Nah, kalau misalnya usia bicara itu wanita itu kadang-kadang butuh namanya seriusan. Tapi kadang-kadang kita diuji, dia serius. Untuk ujiannya. Tapi kalau serius jual tapi belum siap gimana? Serius doang, tapi belum siap. Misalkan Siap, itu mau namanya nggak serius mau nikah tapi Namanya nggak serius. secara modal belum ada. Ini dari belum punya apa? Rumah mungkin belum punya ya. Loh, saya dulu pertama kali nikah itu nggak tinggal di rumah, Kontrakan itu, Pak. Kontrak itu. bukan kontrakan. apalagi itu baru 3 bulan. Pertama kali saya nikah. Jelas kalau kata-kata belum siap itu Tapi belum serius. itulah ketika serius. Kan banyak orang-orang yang semua tidak Itu kan alasan pribadi aja itu artinya dia Sebenarnya begini. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah kesiapan mental. Kesiapan. Nah itu maksud saya. Kesiapan mental kita. Kita siap nggak bertanggung jawab? Bisa nggak bertanggung jawab? Kalau orang serius nggak ada kata-kata nggak siap. Nggak ada. Ya, tapi kan banyak kasus bukan maksud mendiskreditkan suatu golongan. Kebanyakan mereka yang mungkin disebut agak beragama garis keras itu mereka itu kan menjual agama itu untuk apabila sudah dewasa diambil untuk segera nikah. Oke lah mereka serius dengan mencari jodoh semacam taruh dan semacamnya. Tapi kalau dia dari sisi ekonomis, kesehatan mental dan lain-lainnya itu belum siap sebenarnya. Jadi dia cuma punya keinginan karena anjuran agama doang. Gitu. Serius. Jadi pertanyaannya apa? Nah itu bagaimana kalau dia itu serius tapi belum siap? Serius tapi belum siap. Nggak ada orang muslim. Kalau saya Nggak sih, serius. kalau dia itu berarti belum siap. Belum siap. Nggak serius tuh. Berarti nggak serius. Nggak begini. Jadi menurutkan nggak ada orang serius yang belum siap. Itu. Kalau orang belum siap itu pasti nggak serius. Kalau orang serius berarti siap walaupun nanti siap susah, siap senang, siap semuanya. Jadi nggak ada kata-kata orang serius itu nggak siap. Yang modal tetap. Siap. Siap. Dia udah siap susah. Oh ya. Nah, nggak ada katanya. Jadi kalau yang penting misalnya serius. kita bilang kita serius, tapi kita nggak siap gagal, itu kita nggak serius. Nggak serius. Nggak ada kata-kata yang orang. Kalau misalnya bilang nggak siap berarti nggak serius. Emang itu ya. Kalau yang memang diujikan. ya, tapi maksudnya itu kan anjuran dari sebenarnya ketika dia mendengarkan
kajian dari agama, hati nuraninya bergerak. Iya. Hati nuraninya bergerak. Oke lah, saya Mempersiapkan diri gitu. mempersiapkan diri untuk Serius. serius. Karena kenyataan itu saya lihat banyak orang itu menikah punya anak banyak tapi lantaran suaminya cuma beribadah, dengan serius, masak segala macam lah itu. Jadi dia cuma ingin menikah tapi tidak bisa untuk menghidupi keluarga gitu. Jadi inginnya itu beda dimensi. Ada keinginan menikah doang sama kemampuan untuk berkeluarga. Makanya sebelum kita menikah sebaiknya memang Diajukan. sebaiknya ditanyakan dulu kesiapannya. Gak tahu, saya tidak memahami begitu dalam dunia taruh. Tapi yang saya tahu bahwa ketika seseorang mulai taruh, dia tidak ditanyakan dulu, kamu siapa? Iya. Masalah itu terlantar atau apa itu masih biasa. Ya itu makanya kan Siap. makanya Artinya kita harus siap juga. Salah. Jadi Itu masalah nasib. Nasib. itu namanya udah siap gagah. Itu namanya serius. Serius. tapi kan kalau bahasa orang kebijakan polisi ekonomi kan jadi seakan-akan tidak bertanggung jawab. Jadi gini, makanya itu jangan menilai sesuatu itu dari segi materi aja. Terkadang orang merasa bahagia dengan hidup seadanya. Sebenarnya. Itu udah cukup. Namanya nyaman. Dia merasa nyaman dan aman. Jadi kita jangan menilai seseorang itu dari materi. Kalau saya pribadi, Kalau masalah urusan itu rasa jangan saya. dan jangan kalau misalnya ada wanita yang sudah menyinggung masalah materi lebih baik. Tentu saja ya. Secara tolong. Seberapa dalam sukanya kamu tentang kamu lebih baik. Motor boleh karena belum serius. Kenapa? Karena dia diusia. Karena yang baik kan kodratnya kan tadinya mata ya. Dia secara logis dia memang nggak mau untuk kekurangan gitu. Karena sifat dasarnya kan mata ya. Dulu saya menikah gaji saya itu kayak dulu. Zaman dulu tapi Zaman dulu kalau dibandingkan sekarang kira-kira berapa? 2 juta itu berkeluarga, bayangkan aja. Kos. Ngobrol dulu. Tahun 2004. Kalau lulus kalau Oh, pada SD. Baru beda 2 tahun sama saya. Sama masih muda kita ya. iya. Aku 2006 berapa? Kamu baru kan yang bayar? Aku gajinya segitu. Baru 3 bulan kan mas. Nanti berlima 2 juta gede banget bos. Untuk saat itu. Malah udah 2000 kecuali di bawah 98 baru. Aku SD aja sekolah satu suka 1.000 udah banyak loh. Kalau berdiri sama yang sekarang udah berapa tuh? Jadi tahu. Kalau saat itu Masih sama kan 2000-an. Enggak kan kita bisa ukur dengan kos dari basic itu. Saya berapa tuh, Pak? Kalau mau beda jauh Kalau di bawah dulu 98 ya jauh. 500.000. Terus berapa bulan? Itu jadi 1,5 gitu loh. 3 kali lipat berarti. Jadi saya 6 kali. Kalau sekarang bisa Enggak bayar Bapak kan di Jakarta, aku di kampung bayar di mana? Jakarta. Kita di sini. Gimana? Coba bayangkan. Dulu punya anak, biaya rumah sakit berapa? Pakai Pak. Biaya bersalin berapa? Biaya tetap juga berapa? Sian kan saya? Kalau dipikir-pikir secara logika ya. Kalau dihitung itu terus nggak bakal siap ya. Iya benar. Enggak masuk akal ya. Bener ya. Atau nyatanya jalan aja. Yang penting serius.
Kepanjang Anjing, masuk aja nih. Semongko. kan ada ini sepanjang kita mau berusaha Ada jalan. kan Manja dewa jeda. When there is a will, there is a way. Ini dari saking. Kalau bahasa Arabnya. Ini nama aku serius bro. Ya enggak yang gue sera-sera. jadi itu yang paling kita tahu kalau kita terbuka serius kita sudah siap menerima risiko apa. Siap tuh jangan bilang siap begitu. Itu ya. Seriusan. Siap semuanya sih Pak. Kalau orang udah serius tuh harus siap. Semuanya sih Pak. Siap semuanya. Itu yang Jangan. Coba kalau kalian misalnya kayak TKP kalian berapa? Dulu saya berapa persen? empat. Tiga. Ya. Sebenarnya nggak ada kata belum siap. Yang ada nggak serius. Yang ada tuh nggak mau. Nggak serius. Biasa dia nggak mau tuh juga gak serius. Karena di penelitian dianya itu sudah dengar ini saya mempersiapkan materi ini dulu. Dibikin berat. Tapi Kok jadi ngomongin aku? Iya. Bener. Ini untuk orang-orang yang berlaku tertentu tadi loh. Untuk kalau orang-orang yang terus memantaskan dirinya kebahagiaan. Kan bukan yang tapi ada kok saya ketemu nemuin seperti itu. Ada. Dia kalau merasa dia tetap juga cuma dia Lalu berani. bertanggung jawab Pak. Ya, kalau misalnya mereka tanggung jawab juga seperti itu sih. Iya sih. Istilahnya dia nggak mau yang jadi keluarganya itu sengsara gitu dengan melakukan persiapan segala macam kita dengan persiapan rumah, mobil dan semacamnya. Ya sepanjang kita serius ya kita siap berusaha. Bukan berarti kalau udah punya rumah terus punya mobil masalah itu selesai. Enggak ya. Mengurangi minimal. Enggak juga. Malah justru jadi masalah itu bisa kan? Masalahnya Yang lain kan? Kalian kalau udah punya mobil kalian harus berpikir isi gajinya berapa, ya pemeliharannya Timbul berapa. masalah baru. lebih berat. Semakin tinggi semakin tinggi. Sekarang kan? Kalau kondisi lu dari awalnya rendah ya masih rendah. Saya sebaiknya apa kalian itu bukan apa, bukan karena ya karena kalian harus punya teman. Waktu susahnya saya seperti ini. Jadi istri kita pun nggak neko-neko terima kita. Di mana kekurangan kita itu ilusi. Kalau gimana? Iya. Ya gitu aja ya adik-adik. Oke, siap. Luar biasa sebenarnya. Jangan lupa buper ya. Bukti pasal itu. Itu ini dan ini. Jangan lupa dilihat man. Soalnya man. Jangan sampai dibuper. Jangan sampai jadi bukti. Halo ya, Rik. Siap. Mari Pak Ben. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ben. Satu konten ini. Sore pencerahan. Ben. Supaya Mas Sakit tercerahkan. Kok aku? Ini kayak nonton ya. Temanya pernikahan berarti ya? Atau Rasa rasa? udah. Keseriusan. Wow. Serius. Kalau ada kata-kata belum siap, yang ada nggak serius. Serius. Tapi satu sisi aku ingin mengomentari Jangan, ini jangan.
Kan orang itu punya pikiran masing-masing dengan dinamikanya dari latar belakang orang masing-masing. Misalkan, oke lah dari orang-orang yang mungkin dari backgroundnya udah alam berada, jadi dia itu berpikir bahwa ketika kamu udah waktunya, oke lah kamu nikah, karena dari sisi generasi sekarang udah siap. Tapi bagaimana dengan orang-orang mereka yang latar belakangnya berbeda, misalkan dari keluarga yang kanan bawah, terus dia ingin berusaha untuk menaikkan status keluarga dulu dibandingkan mencari kebahagiaan sendiri. Kan mereka kan dijadikan sebagai mencari kebahagiaan kita masing-masing. Beda dengan menciptakan kebahagiaan untuk keluarga kita sendiri yang beda. Makanya saya bilang, kalau kita melihat masalah materi, itu tidak akan kita jadi salah untuk suatu keseriusan kita. Sebenarnya wanita sebenarnya juga, kalau wanita yang mau menerima kita, sebenarnya sih mereka juga sebenarnya udah memahami bahwa kita sudah Dengan latar belakang keluarga yang tidak belajar. benar. Laki-laki yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang bisa memiliki Keluarga. Tapi bapak ibu nggak boleh dilimpahkan kan? saya ngomong sekarang. Laki-laki yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang bisa memiliki istri. Kalau laki-laki melupakan orang tuanya, itu laki-laki bijak. Ya makanya itu kadang orang kan jadi berpikiran itu dengan mereka yang menikah karena kondisi finansialnya tidak terlalu membebani dari sisi orang tua. Nah bagaimana jika orang tuanya itu masih butuh support tapi kita paksakan untuk menikah yang untuk mencari kebahagiaan kita sendiri gitu. Kalau seperti itu, wanita itu kita harus komunikasikan. Saya masih memberikan support kepada orang tua saya. Itu masalah komunikasi. Jadi itu berbeda mindset latar belakang masing-masing. Loh, udah. Terkadang wanita itu memang tergila-gila sama materi. Tapi materi bukan segala-galanya. Yang kembali lagi, apakah wanita itu aman dan aman sama kita? Aman dan nyaman artinya dia melihat kita itu, oh, kalau saya sama dia, saya udah merasa aman, saya udah merasa aman. Namanya saya cari yang aman. Nah, Bucin. Kalau misalnya mereka makanya saya ngomong, kalau dia sudah sini memahami materi, lebih baik kita muslim. Mantap. Makanya saya kalau sebelum nikah saya mau namanya. Kalau gaji, gaji saya sekian, kamu mau nggak sama saya? Langsung tadi juga itu Pak penghasilan berapa? Ngomong apa deh? Kalau tidak benar transaksi ya. Mau nggak? Harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Itu posisi sudah mengajak menikah atau masih pacaran? Iya, ini sudah mau serius. Oh. Dan saya sudah serius, saya mau serius. Saya penghasilan saya sekian, kamu mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Berarti saya mari mencari ya. Mau. Udah mau dong. Itu, sistemnya seperti itu. Kalau itu apakah lebih baik hal tersebut diungkapkan pada saat pertemuan pertama? Loh tidak. Saya tuh baru ketemu sebilang gaji dulu ya. Iya. Tidak. Kenalin Pak. Udah oke anjing. Bisa dicoba. Tapi bisa dicoba. Kamu belum kenal itu wanita tuh. Dipaksa untuk kenal gitu. Enggak, kamu juga belum kenal wanita itu. Kamu udah merasa, makanya tadi pertanyaan. Kita juga nyaman nggak sama dia? Kalau udah nyaman, oh saya mau serius nih. Kalau saya kan pacaran, ini bukan masalah tahu dia. Saya juga buat pengaruh taruh. kalau mas, artinya kalau mau penyampaian seperti itu kalau pada saat kita serius, artinya kalau udah mau disampaikan Kalau semuanya. ya nggak usah ya, nggak usah ya. Kalau
masih baru kenal masuk. Berarti itu terlalu serius itu. Terlalu serius. Itu namanya. Itu namanya mengadi-ngadi. Orang berpikirnya begini loh. Waktu itu udah dari kebalikan. Cuma orang berpikir kan, oh kerja di mana? Di pajak, uangnya banyak. Nah, itu ya kan. Belum tentu juga dia. Stigma dari masyarakat. Ada jadi kasih terus. Kasih itu potong bos. Itu yang harus diluruskan bagi kaum-kaum muda. Ada yang perlu diluruskan. Perlu kayaknya diluruskan ini. Jadi itu tidak saya, tapi ya kalau pertama kali ya kalian nyaman kan sama dia, ya kan nyaman sama kita. Masa pertama kali dia kita nikah enggak? Pernah kayak gitu? Enggak lah. Belum. Enggak. Belum tahu apa-apa yuk nikah. Kalau taruh gitu pak. Tidak ada lagi. Biasanya Ruang itu tahu kita nggak ngerti lah. tapi kalau misalnya kita taruh biasanya mungkin agamanya ya dia kalau kakarannya dia coba bisa ngerti kalau laki-lakinya ini dia belum Pasti kalau itu udah Ada prosesnya ya. ibadahnya oke belum terus gimana kata dia itu informasi itu saat dia buat mengenalnya itu pasti ada. dia juga orang yang dia taruh gitu kan lihat dulu bobot bebek ini saya tadi nggak tahu proses taruh ini tapi tidak sembarangan orang Cuma intinya kalau taruh itu sebenarnya tidak terlalu lama pendekatannya Pak. Maksimal 1 bulan terjadi. iya karena mereka saya tidak tahu makanya dan saya juga masalah tapi kalau taruh itu kan tidak ada namanya proses Iya. Dan cepat. jadi mereka dua-duanya ini udah sama-sama prosesnya serius Iya. istilahnya ini ada yang bagus nih buat kamu ketemu dulu oke jadi gitu Iya. Gak lama ya Pak. tapi ya orang yang dikenalinnya itu dia harus bertanggung jawab yang menangin ini orang yang sudah punya penghasilan masa kayak Ruli tapi kalau Ruli cari yang kedua nggak apa-apa Sultan. Selebihnya masih banyak. Selir hatimu untuk selamanya. Oh, aku rela. Jadi posisi kamera kurang ke Ke belakang lagi. Sampai aku ibarat kayak Deddy Corbuzier kayak si siapa ceweknya yang suara Iya, becek iya, aja. iya, iya, iya. Tahun mau jadi darah. Jadi pengennya yang seperti apa? Langsung di depan apa di belakang? Ada moderator itu harus loh. Jadi lebih bagus yang langsung di depan apa yang di belakang? Bukan terus terangan masalah gaji. Depan lah menurutku. Jadi kita Kondisi ya, kondisi. pada belakang kamu udah senang tapi bayangan kita si cewek ini udah bakalan tinggi loh. Suami kurang pacar gede-gede ternyata. Nah, daripada menemukan kekecewaan. Yang nggak buang-buang waktu ini. Iya. Ada kasus gini dibuat menambah Alasan. tidak ada kasus begini. Dengerin yang selirnya dua bahwa Tenang. Repostian. kalau saya sih Cenderung yang mana? kalau saya bukan masalah kapan kita terhidupnya Nah, itu. Kalau masih pasti diungkapkan. Iya Pak, itu kan saya di depan tidak ngomong waktu misalnya juga surat kesana ini misalnya ini tahu-tahu besok segini ternyata betul jadi kan wasting time gitu. Apa ada Jadi, apa itu? testing itu pasti harus penjelasannya. Nggak bisa paham lo. Orang mau masih ada reaksi. Apa? Apa? Itu
tadi aku mau apa belum selesai sih. Iya. Bagian dua. Maksud dari Belajarnya beda. Kalau Pak Ben yang berat dulu. iya iya. Tadi maksudnya ketawa tuh kan nggak setuju mas yang satu gimana? Apa ya? Yang kesulitan tadi itu. Kalau masalah terus tahu lagi putusin. Iya. Makanya itu tugasnya kalian untuk meluruskan. Naik kan Gak mau cerita diri gue sendiri ntar. Ayo pak. Nggak, kalau aku prosesnya kayak Pak Ben. Gimana mas? Jadi gini, sebenarnya Sini sini aja. Ya aku belum mandi masalahnya, aku belum mandi. Jadi kalau misalnya sempat kepikiran pengen, oh aku senang sama cewek terus tiba-tiba langsung masalah materi yang diutarakan, itu justru mengeliminir kita pengen pribadi yang seperti apa dari dia. Makanya itu belakangan aja. Begitu kita pribadinya udah cocok, istilahnya mungkin gini, kalau lagi ta'aruf ya, aku juga pernah ta'aruf, tapi yang ta'aruf akhirnya saya nggak jadi. Wah, ini pengalaman nih. Justru aku ini dulu, kan kalau ta'aruf itu kan udah disebutin kan baik, Iya, jeleknya, iya. bla 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 bla, terus dianya ini, pinternya ini, nggak bisanya ini, itunya ini gitu kan. Cuman titik itu nanti aku anggap jadi ujian pada saat materi yang diutarakan. Aku pada waktu pacaran, orang tuanya tahu kurang pajak, seneng. Yang dia nggak tahu, gajiku tinggal sepertiga. Micir. Iya. Nah, apakah dia mau menerima aku di dalam keadaan susah? Dan hal yang pertama yang mengungkapkan, kamu tahunya kurang pajak, iya. Gajiku segini, aku buka rekening. Itu yang taruh. Enggak, Oh. yang jadi istriku sekarang. Gajiku segini. Dari lu berapa ya? Dari THP sekian dipotong ini, kamu lihat sendiri auto debitnya. Sisanya kalau misalnya kamu mau sekarang nikah sama aku cuma punya ini. Tapi udah punya aset. Ya itu cicilannya. Apanya? Yang auto debit tadi. Gara-gara aku berjuang untuk orang tua gue terakhir. Oke, ini case yang nanti aku bilang. Relate dong, relate dong. Relate dong. Aku bilang, ini baru bisa nutup kalau aku naik 3C. Dan akhirnya nggak lulus kan kemarin. Dua kali. Itu yang jadi kayak enak. Aku bilang, tapi kalau misalnya kamu nggak apa-apa dengan ini, yang aku bisa janjikan cuma satu, kamu nggak bisa makan, kamu makan apa aja bisa. Tapi kalau kamu mintanya tiap bulan berlian belanja shopping segala macam, aku nyerah. Makan. Jadi makan Iya, pasti. aku jamin makan. Kamu mau makan hotdog, kamu mau makan cheeseburger segala macam, bla 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 bla, silakan. Loh. Ya, maksudnya gini, ini tes case. Karena aku ngetesnya waktu itu ke 2 orang kan. Ini belum cerita yang gatal yang mana? Yang satu menolak secara halus akhirnya, tapi pribadi semuanya sama-sama cocok berdua. Bisa ya? Nah, ini Udah Pak, cocok, udah cocok. Menolak secara terkait pengungkapan penghasilan sangat sensitif gitu. Lu nggak sensitif? Loh. Enggak sensitif pada saya. Loh. Itu lebih ke ego kalau dibilang sensitif. Karena gini, kalau misalnya udah sama-sama cocok, itu gampang kok dikeluarin. Tinggal kamu bilang ada penghalang masalah ini loh. Kamu mau nggak nerima aku? Itu istilahnya kan masalah penghasilan bisa jadi keunggulan, bisa jadi minus kita. Tergantung mereka melihatnya di mana. Nah, kamu kalau melihatnya dari diri sendiri itu sebagai minus kita, mau nggak itu diterima sama dia? Kalau dia mau menerima dan mau berjuang dari bawah, susah sama kita akhirnya seneng, ya ambil kalau aku. Itu yang kejadian. Tapi tadi ada pengalaman yang katanya gagal itu. Hah? Setelah diungkapkan penghasilan jadi nggak Iya. jadi. Iya makanya dari tadi saya bilang, kalau wanita sudah menjadi masalah materi lebih baik.
Karena kalau udah materinya nggak cocok, istilahnya, oh kamu kurang bisa memenuhi kebutuhan aku, ya itu udah jelas beda. Itu Tadi udah dibahas SKS pertama. oh iya, sorry saya tidak ikut. Lu sih. Saya kan lagi ujian bang. Lanjutkan Sabda Sultan selanjutnya. Nah, kalau menurut Sultan gimana? Kalau menurut Sultan? Tadi ya. Oke. Wasting time. Sebenarnya nggak wasting time. Ya, artinya kalau kita bicara kita, kalau betul kita harus menikah. Oke, kita tidak langsung memiliki Pak. Cinta tidak. Cinta itu sederhana. Kita hanya berusaha untuk menemukan. Kalau menemukannya, Menemukannya, kalau udah ketemu dibalikin Pak, punya orang itu. Dibalikin. wah, Iklan. Kalau punya orang bukan nemu, ngambil. Kalau nemu itu nggak ada punya. nggak capek nggak punya. Kalau orang ngambil, mau nemu. Itu ngambil. Ngambil. Udah pernah dibahas juga. Punya orang kan nemu. Ini bagus aktif dong. Aktif sih bagus. Kayak gua. Naruh duit di lemari, ini pun udah nemu. Itu bukan nemu. Ini punya gua. Tapi kalau hadir kemarin, nemu juga kan nanti Pak di jalan. Itu apa yang berarti di jalan? Orang. Tapi sebaiknya kalian mengambil cinta dulu. Ini apa? Supaya kalian tahu Rasanya bahagia. Rasanya itu bahagia. Asik. Masya Allah. Lebih ya lagi. Karena emang harus sakit dulu. Nggak mesti juga. Oh, Ini berarti nggak beda, pernah sakit. kontradiksi. Kalau gua harus sakit. Ibaratnya kalau kita mau luruskan kita harus belajar ujian. Kadang-kadang cinta itu bahagia. Cinta itu ujian. Ah, dari Bedi juga. Nggak perlu. Bisa. Bukan berarti. Bisa dari ujian. Tapi kalau gagal lagi, ini. Karena kalau bagus cintanya benar itu. Ya, Karena ada ibaratnya kalau orang kalau gelas ini pecah, Oke. gimana cara menyatukan lagi? Iya. Ada bekasnya ada. Itu beli baru. Kecuali ini jelas Pasti. nah, itu Nggak bisa. Nanti caranya aku kayak Betul dia pasti. itu namanya Rene. Kita masih ingat di kejadian ya bekas lupa. Ntar lah kita pacarannya. tapi ya itulah maksudnya alami sendiri ya, jangan mengharapkan jalanan itu lurus terus pasti ada polisi. Oh, cocok. Saya pangkal. Luar biasa. Pertanyaan? Jadi jangan takut mencoba. Icip. Icip dulu. dan dicek dulu. Karena Pak, Masih balik dulu. dulu. Anak mau balik, Nyicip dulu. jiwa kembali. Tadi gua kembali. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Oke, Oke, dadah. terima kasih.